ada pretest. Jadi dan pretestnya di awal. Jadi aku nggak mau kalian nggak dapat poin plus dari pretest. Aku langsung ke aplasia. Lanjut ya. Jadi aplasia itu merupakan kegagalan pertumbuhan atau perkembangan suatu jaringan atau organ yang menunjukkan pertumbuhan tidak sempurna atau tidak lengkap. Dapat dikatakan bahwa organ atau jaringannya itu ada, tetapi tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan sama sekali. Berbeda dengan hipoplasia, yang mana jaringan atau organnya itu terbentuk, tetapi ukurannya tidak mencapai ukuran normal. Hal ini itu dapat disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, ataupun idiopatik. Adapun salah satu bentuk daripada aplasia merupakan atresia, yang merupakan kondisi di mana tidak adanya suatu lubang. Biasanya terjadi pada organ viscera atau saluran empedu. Nah, ini merupakan aplasia yang salah satu contohnya itu atresia ani, tidak adanya lubang pada anus. Jadi ini yang seharusnya merupakan eh ini kan anus, tapi tidak ada lubangnya. Begitu teman-teman. Jadi ini disebut dengan atresia ani. Lalu karena dia tuh tidak ada eh, jalur untuk pembuangan, maka organnya tuh tampak membengkak dan pastinya hewan tersebut tidak bisa BAB atau defekasi. Ya, jadi begitu aja. Ini atresia ani itu termasuk mudah ya teman-teman, bisa diidentifikasi, gampang dibedakan. Aku langsung ke deskripsi lesinya aja. Yang pertama, tidak terdapat lubang pada anus. Tidak terdapat lubang pada anus. Yang kedua, daerah di sekitar anus tampak membengkak. Daerah di sekitar anus tampak membengkak. DL yang ketiga, hewan tidak bisa defekasi. Hewan tidak bisa defekasi. Organnya anus, diagnosa morfologinya atresia ani. Lanjut, aplasia juga tapi di kolon. Tidak ada eh, jalur atau lubang keluar dari kolonnya, maka disebut dengan atresia coli. Jadi ini nggak ada lubangnya guys, jadi dia tertutup. Karena tertutup ini, dia kan nggak bisa defekasi, akhirnya dia akan membengkak. Organnya itu membengkak, membesar, atau dilatasi. Seperti itu. Langsung ke deskripsi lesinya aja. Yang pertama, tidak terdapat lubang pada kolon. Tidak terdapat lubang pada kolon. Yang kedua, kolon tampak membengkak. Kolon tampak membengkak. Dan yang terakhir, hewan tidak dapat defekasi. Dan yang ketiga, hewan tidak dapat defekasi. Organnya kolon, diagnosa morfologinya atresia coli. Cukup gampang ya untuk atresia atau aplasia. Kita lanjut ke neoplasia. Neoplasia adalah pertumbuhan sel baru dari sel-sel yang awalnya berasal dari jaringan normal, tetapi dia mengalami perubahan genetik sehingga dia akan tumbuh proliferasi secara berlebihan. Penyebab neoplasia ini bisa karena agen-agen karsinogen seperti radiasi, virus, hormonal, aflatoksin, atau asap rokok. Bisa juga lingkungan hidup dan kerusakan kongenital atau dari lahirnya seperti itu ya.
Untuk dari ketiga penyebab ini, karsinogenlah yang berperan sangat besar, kurang lebih 80% menjadi penyebab dari neoplasia. Nah, ini merupakan nomenklatur atau tata bahasa pokoknya nomenklatur dari neoplasia. Nah, jika dia itu dari kelenjar epitelial. Epitelial sendiri dibagi menjadi epitel kelenjar dan epitel mukosa. Ketika epitel kelenjar itu ganas, maka namanya adenokarsinoma. Karsinoma. Jadi kalau ganas dia itu afiksnya atau tambahannya karsinoma. Sedangkan kalau jinak dia itu afiksnya oma. Oma. Jadi adenoma. Sedangkan kalau dia epitelial yang ada di mukosa, ketika dia ganas namanya squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma. Karsinoma ya. Untuk yang jinak dia papiloma. Papiloma, afiksnya oma. Nah, untuk neoplasia yang mesenkim, yang ada di jaringan mesenkimal, dibagi ya, ketika dia ganas, dia jaringan asal plus afiksnya sarkoma. Misalnya jaringan asalnya lemak. Kalau lemak kan lipid ya atau lipo, jadi plus sarkoma jadi liposarkoma. Sedangkan kalau jinak, jaringan asalnya plus oma. Jadi contohnya misalnya jaringan ikat plus oma jadi fibroma. Itu ya teman-teman. Kalau ganas karsinoma atau sarkoma, kalau jinak itu oma. Dipelajari. Nah, ini pertumbuhan neoplasma atau neoplasia bisa mengarah pada tumor jinak atau benign atau ganas atau malignan. Nah, tumor ganas secara kolektif itu juga disebut sebagai kanker. Nah, bedanya apa? Benign dan malignan. Secara struktur, untuk benign atau jinak, dia tuh masih bisa terdiferensiasi atau masih bisa dibedakan dengan jaringan yang normal. Dan dia tipikal, dan dia itu masih bisa dibedakan ya. Untuk malignan atau yang ganas, dia itu karena sudah invasif, jadi dia itu sulit untuk dibedakan. Diferensiasinya buruk dan atipikal. Mode of growth-nya untuk benign atau jinak, dia tuh ekspansif dan berbatas jelas atau berbatas tegas. Jadi dia bisa dibedakan kembali lagi. Lalu untuk yang malignan, dia itu penyebarannya sudah invasif, infiltratif, dan tidak berbatas tegas. Jadi dia eh, kembali ke strukturnya, dia tuh diferensiasinya buruk. Lalu untuk rate of growth-nya untuk jinak, dia itu termasuk yang lambat dan untuk pembelahan atau mitosisnya tuh jarang. Berbeda dengan yang sudah ganas, dia itu mitosis atau apa tadi? Ya mitosisnya tuh sering dan dia tuh termasuk cepat. Dan end of growth-nya atau titik di mana dia akan berhenti untuk tumor jinak itu eh, ada probabilitas dia akan berhenti, sedangkan untuk malignan tidak ada. Untuk metastasis atau penyebarannya untuk benign itu tidak ada, sedangkan malignan ada. Nah, ini tahapan terbentuknya tumor, di mana ini merupakan sel normal. Lalu, eh, untuk tahapannya ini secara garis besar ada tiga, yaitu inisiasi, promosi, dan progresi. Jadi, tahap yang pertama ada inisiasi. Jadi, tahap pertama karsinogenesis, dia yang bersifat genetik dan irreversible, atau dia tuh masih bisa kembali menjadi sel normal. Lalu, ini tuh hal ini dipicu oleh karsinogen yang bermutagen atau bisa merusak DNA. Jadi, sel yang terinisiasi karsinogen itu secara morfologis tampak normal saja, yang ini kan. Tetapi anakan dari sel ini juga akan membawa mutasinya. Jika dia akan membawa mutasinya, dia akan berlanjut ke promosi, di mana sel-sel yang telah mengalami inisiasi tadi ini beserta anak-anakannya akan dipromosikan untuk lebih banyak berproliferasi dan dia itu dipicu oleh promotor-promotor yang ini juga akan eh, bertambah menjadi bukan bertambah maksudnya bersifat menjadi reversible dan non genetik.
Nah, untuk tahap progresi, dia itu terjadi eh, ketidakstabilan genetik sehingga dia akan menyebabkan perubahan yang perubahan seperti mutan gitu, kayak mutagenetik dari struktur DNA-nya dan epigenetik dari struktur gennya. Jadi, selnya dia itu akan berubah, akan berproliferasi, akan menginvasi, dan memiliki potensi untuk bermetastasis atau menyebar menjadi malignan tumor. Begitu. Nah, ini tahapan metastasisnya. Dia itu diawali dengan meregangnya sel tumor karena ada molekul dari ekaderinnya. Lalu, sel tumor itu akan menembus ECM atau extracellular matrix dari pembuluh darah, dan sel tumor itu akan bermigrasi atau mendegradasi ke membran basal dari komponen ECM tersebut. Setelah sel tumor itu bermigrasi, dia akan melewati atau melalui aliran darah yang dipengaruhi oleh sitokin. Nah, ketika dalam sirkulasi ini, sel tumor itu akan berinteraksi dengan limfosit. Ini dia akan berinteraksi dengan limfosit, lalu eh, dia itu akan rentan mengalami destruksi, tetapi sel tumor itu bisa membentuk emboli. Jadi dia itu bisa membuat trombus yang dia akan mengalir di pembuluh darah yang disebut emboli. Setelah dia menjadi emboli, dia itu eh, mengalami ekstravasasi atau keluarnya sel ini ke jaringan interstitial atau ke jaringan target di mana dia mau menuju. Nah, di jaringan yang dituju itu atau jaringan yang baru, sel tumor itu akan merangsang angiogenesis atau pertumbuhan dari pembuluh darah baru dan akan tumbuh menjadi tumor yang invasif di daerah yang dia inginkan tersebut. Nah, ini merupakan papiloma. Papiloma afiksnya oma, berarti dia masih jinak ya, teman-teman. Dia berada di mukosa mulut. Ini yang pink-pink ini. Nah, dia merupakan papiloma. Dia masih bisa dibedakan dengan jaringan yang lainnya. Ini kan gusi. Ini papilnya. Dia bisa dibedakan dengan jaringan di sekitarnya. Lalu, bentuknya ini juga ada yang kecil, ada yang besar, jadi dia bervariasi. Seperti itu. Mungkin langsung ke deskripsi lesinya. Yang pertama, terdapat bentukan papil pada mukosa mulut dan lidah. Terdapat bentukan papil pada mukosa mulut dan lidah. Yang kedua, bentuk dan ukuran papil tampak bervariasi. Bentuk dan ukuran papil tampak bervariasi. Yang ketiga, organ yang mengalami papil berbatas jelas dengan organ yang masih normal. Organ yang mengalami papil berbatas jelas dengan organ yang masih normal. Yang keempat, papil berwarna pink pucat. Papil berwarna pink pucat. Itu aja DL-nya, organnya mukosa mulut. Diagnosa morfologinya papiloma.
Nah, ini untuk mikroskopisnya, jika papel yang makros tadi itu dibuat preparat, jadi dia akan tampak seperti ini. Kan kulit itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan yang mengalami proliferasi ini itu ada pada lapisan stratum spinosum. Ingat ya, yang mengalami proliferasi ada pada stratum spinosum. Yang ini apa Kak? Yang berwarna pucat. Jadi kan kulit ada dermis, epidermis, dan lain-lainnya. Nah, eh, nah ini itu merupakan, bentar dulu. Nah iya, epidermisnya tuh tampak menebal. Sorry, jadi ini epidermisnya. Ini. Nah, yang menjorok, yang ini, yang pucat, ini stratum papillare. Dia dermisnya. Kan harusnya epidermis, baru dermis. Nah, dia itu si stratum papillare yang merupakan bagian dari dermis, dia itu kayak mencuat keluar gitu. Jadi dia menjorok, menjorok gini, begitu. Oke. Jadi jangan bingung ini apakah yang kayak jari-jari, ini stratum papillare. Oke, itu aja deskripsi lesinya. Yang pertama, terdapat proliferasi sel epitel yang berlebihan pada stratum spinosum. Nih ya guys, aku coba anotet. Ini stratum spinosum. Kalian bisa buat panah gini. Kelihatan nggak anotetku? Kelihatan, Kak. Oke, ini stratum spinosum. Oke, terus DL yang kedua, lapisan epidermis tampak menebal. Lapisan epidermis tampak menebal. Yang ketiga, stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. Stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. Dan yang terakhir, stratum papillare tampak menjorok ke dalam epidermis. Stratum papillare tampak menjorok ke dalam epidermis. Kalau kalian bingung penunjukannya, ini coba aku tunjuk satu-satu sesuai DL-nya ya teman-teman. Untuk proliferasi sel epitel, kalian bisa di sini. Sel epitel stratum spinosum, itu bisa di sini. Itu ya. Itu stratum spinosum. Ini kalau nggak dengerin berarti salah nih nanti. Terus lapisan epidermis tampak menebal. Kalian bisa ambil dari sini, terus ke sini itu bisa. Jauh banget. Gini gitu bisa ya. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. Bisa di sini. Ini kalian bisa nunjuknya di sini. Gini. Nanti kalian tunjuk. Ntar. Nah, kalian bisa tulisnya di sini gitu ya. Stratum spinosumnya tampak berlekuk-lekuk. Stratum papillaranya mana, Kak? Yang ini. Nah, kamu bisa nunjuknya ke atas, soalnya dia menjorok, ya. Soalnya dia menjorok ke dalam. Gini ya. Tuh, oke. Oke, itu aja. Organnya kulit, diagnosa morfologinya papiloma. Lanjut. Nah, ini tumor malignan. Dia afiksnya karsinoma.
dan dia di kulit, maka squamous cell karsinoma. Nah, di squamous cell karsinoma ini ada beberapa bentukan yang unik atau yang harus kalian ingat, yaitu namanya tumor nest dan keratin pearls. Keratin pearls atau tumor nest itu di mana? Dia itu ada di lapisan dermis. Jadi, aku anotot lagi. Untuk lapisan epidermis, itu dari stratum lucidum sampai stratum corneum sampai stratum basal. Nah, ini epidermis. Untuk dermisnya, itu dari sini sampai ke sana. Itu ya, itu dermisnya. Nah, tumor nest itu berada di keratin pearls itu berada di dalam tumor nest. Tumor nestnya itu yang ini. Eh, yang ini. Keratin pearlsnya itu yang homogen eosinofilik di dalamnya. Nih ya, teman-teman. Nih, kan bisa tunjuknya gini. Gitu. Tumor nest itu apa? Keratin pearls itu apa? Keratin pearls itu akumulasi dari keratin. Karena terakumulasi, jadi dia berwarna homogen. Biasanya gitu, homogen eosinofilik. Nah, selain itu juga terdapat proliferasi sel tumor pada lapisan epidermis dan dermis. Untuk di lapisan dermisnya, aku nggak bisa ke. Nah, untuk lapisan dermisnya itu ini bisa. Untuk lapisan epidermisnya ini itu bisa guys. Itu ya. Lanjut ke deskripsi lesi ya teman-teman. Yang pertama, terdapat proliferasi sel tumor pada lapisan epidermis dan dermis. Terdapat proliferasi sel tumor pada lapisan epidermis dan dermis. Yang kedua, lapisan epidermis tampak mengalami penebalan. Lapisan epidermis tampak mengalami penebalan. Yang ketiga, proliferasi sel tumor epitel di lapisan dermis membentuk tumor nest. NEST, sarang in English. Aku ulangi, proliferasi sel tumor di epitel, sorry, proliferasi sel tumor epitel di lapisan dermis membentuk tumor nest. DL yang terakhir, di dalam tumor nest terdapat bentukan keratin pearls yang berisi akumulasi keratin, koma, sehingga keratin terjebak di dermis. Aku ulangi, di dalam tumor nest terdapat bentukan keratin pearls yang berisi akumulasi keratin, koma, sehingga keratin terjebak di dermis. Organnya kulit, diagnosa morfologinya squamous cell carcinoma. Kita lanjut ke tumor benign, tepatnya fibroma. Ini ya guys, ini
itu merupakan tumornya, dia berwarna pink, lalu kalau uh, diraba itu dia halus dan ada hemoragi di sebelah sini. Tuh ya. Jadi langsung aja ke DL-nya. Yang pertama, massa tumor tampak berwarna pink. Massa tumor tampak berwarna pink. Yang kedua, permukaan massa tumor halus. Permukaan massa tumor halus. Dan yang terakhir, massa tumor tampak hemoragi. Massa tumor tampak hemoragi. Beda ini dengan papiloma. Yang pertama dari teksturnya, kalau tumor benign fibroma ini dia halus, sedangkan kalau papiloma dia tuh rada kasar dan bentukannya itu lebih lebih abstrak. Ada yang kayak kembang kol, ada yang kayak jari gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau fibroma ini kayak halus dan dia bulat gitu, tidak abstrak. Kak, Lanjut, maaf ya, Kak, yang DL nomor 2 tadi apa ya Kak? Yang yang setelah nomor masa dua. tumor pink. Oh, permukaan massa tumor halus. Oke, makasih Kak. Oke. Mohon maaf yang kelas B aku mau nanya dong. Bener nggak kalau Zoom sama dokbilnya diundur jadi 19.30? Iya Benar, benar Kak. Kak. Iya, Kak. Oke, oke. Kalau gitu kita nggak usah buru-buru dikit lah. Kita lanjut ke mikroskopis dari massa tumor fibroma. Nah, untuk massa tumor fibroma yang mikroskopis ini, pokoknya neoplasia yang mikroskopis ini kan banyak macam-macamnya, guys. Dia itu bentukannya itu hampir sama. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Untuk yang fibroma mikros, ini itu kalau kalian lihat inti sel dari jaringan ikatnya itu masih terlihat. Ya, terlihat inti selnya. Inti selnya masih terlihat. Lalu ada jaringan kolagen yang matang. Yang mana jaringan kolagen itu yang berwarna pucat. Nih, dia itu jaringan kolagen. Lalu selain itu terdapat proliferasi sel fibroblast yang berlebihan. Nah, sel fibroblast itu yang mana? Di fibroblast kan bentuknya kayak apa ya guys? Kayak memanjang. Bentar. Kayak ini dia itu bentuk gambar aja deh. Fibroblast kan bentuknya kayak gini. Kayak apa ya ini namanya? Nah, kayak gini. Tuh. Nah, proliferasi dari jaringan fibroblast ini atau sel fibroblast ini itu berlebihan. Berproliferasi secara berlebihan. Yang dia itu bentukannya berarti memanjang seperti ini. Berarti ini bisa eh ini. Jadi bedakan dengan inti selnya ya, guys. Ini gitu. Oke, lanjut ke DL-nya aja. Yang pertama, inti sel masih terlihat jelas. Inti sel masih terlihat jelas. Yang kedua, terdapat jaringan kolagen yang matang. Terdapat jaringan kolagen
yang matang. Yang ketiga, terdapat proliferasi sel fibroblas yang berlebihan. Terdapat proliferasi sel fibroblas yang berlebihan. Organnya massa tumor, diagnosa morfologinya fibroma. Nah, ini tumor malignan, fibrosarkoma. Dia itu arahnya tidak arahnya itu bertabrakan atau tidak beraturan. Bisa aku anotot dulu sebentar. Nah, arahnya itu ada yang ke sini, terus sorry. Lalu ada arah yang ke sini. Dia kan arahnya kayak nah gitu ya. Terus ada yang sini. Untuk kata kuncinya dari fibrosarkoma, tidak beraturan. Oke guys. Tuh. Lalu terdapat juga jaringan kolagen yang matang. Ini, ini. Lalu di bagian sini juga tuh. Dan juga ada proliferasi sel fibroblas yang berlebihan. Nanti kalian bisa eh, ini bisa ditunjuk di mana-mana sih, soalnya ini sudah malignan di mana dia proliferasinya ya udah berlebihan. Di sini bisa, di sini pun bisa. Ya, seperti itu. Lanjut ke deskripsi lesi yang pertama. Inti sel tampak pleomorfik. Aku um, lupa mention kalau pleomorfik itu artinya dia tidak beraturan ya. Inti sel inti selnya itu tampak tidak beraturan. Jadi dia bentukannya tuh ada yang begini, lalu bentukannya ada yang memanjang. Dia itu disebut pleomorfik atau tidak beraturan. Aku ulangi untuk DL yang pertama, inti sel tampak pleomorfik. Inti sel tampak pleomorfik. Yang kedua, sitoplasma sel tampak eosinofilik. Sitoplasma sel tampak eosinofilik. Yang ketiga, arah sabut tidak beraturan. Arah sabut tidak beraturan. Organnya massa tumor, diagnosa morfologinya fibrosarkoma. Lanjut, balik lagi ke benign. Di sini ada di otot polos yang namanya leiomyoma. Nah, leiomyoma itu dia bentukannya itu, maksudnya otot polosnya itu tampak proliferatif. Yang pasti tampak proliferatif. Habis itu inti selnya itu tampak memanjang atau tampak oval. Eh, Inti selnya ini dia tampak memanjang. Ini juga ini ya guys. Selain inti sel yang tampak memanjang,
folikel sebut ototnya tuh saling berkaitan. Jadi kan kalau yang normal, dia tuh kan kayak ada interstitialnya. Jadi ada jarak antar sebut otot gitu ya. Sedangkan kalau yang di lemiom kan proliferasi, jadi dia bertumbuh. Jadi dia atau folikelnya tuh saling berkaitan, terlihat berkaitan gitu teman-teman. Mungkin langsung ke DL-nya aja. Yang pertama, inti sel, otot polos tanpa proliferatif. Otot polos tanpa proliferatif. Yang kedua, inti sel otot polos, oval atau memanjang. Inti sel otot polos, oval atau memanjang. DL yang ketiga, fasikel sabut otot polos saling berkaitan. Ini aku annotate. Ini bisa guys. Fasikel otot polos saling berkaitan. Itu aja dari otot polos dengan diagnosa morfologi leimioma. Lanjut ke tumor malignan di mukosa mulut. Yang ini ya teman-teman, yang ini itu merupakan tumornya. Karena adanya bentukan ini, dia itu akan mengganggu jaringan di sekitarnya. Jadi struktur atau arsitektural dari giginya itu tampak berubah, jadi tidak normal lagi. Lalu selain itu terdapat hemoragi juga, ini kemerahan atau pendarahan, hemoragi. Dan untuk warna dari tumor malignan ini tampak menghitam. Ya, ini tampak menghitam. Sorry. Nah, ini tumornya tampak menghitam. Untuk deskripsi lesi yang pertama, mukosa mulut tampak mengalami melanoma. Mukosa mulut tampak mengalami melanoma. Yang kedua, mukosa mulut yang mengalami melanoma tampak menghitam. Mukosa mulut yang mengalami melanoma tampak menghitam. Yang ketiga, struktur gigi tampak tidak teratur karena adanya melanoma. Struktur gigi tampak tidak teratur karena adanya melanoma. DL yang terakhir,
Terdapat hemoragi di sekitar masa tumor atau melanoma. Terdapat hemoragi di sekitar masa tumor atau melanoma. Hmm. Organ mukosa mulut, diagnosa morfologinya malignan melanoma. Nah, ini yang tadi di mukosa mulut, yang ini ada di kulit. Jadi, dia yang ini. Dan ini kan aslinya kulit ya guys, tapi dia tumbuh berproliferasi menjadi tumor. Yang seharusnya ada rambut-rambutnya, dia itu mengalami kebotakan atau alopecia. Lalu si tumornya ini itu tampak menghitam bagian sini. Kenapa menghitam? Soalnya dia mengalami penumpukan dari atau bukan penumpukan, akumulasi dari pigmen melanin. Ini akumulasi dari pigmen melanin sehingga dia berwarna kehitaman. Yang ini juga mengalami kebotakan ya teman-teman. Ini kebotakan. Terus kalau yang ini dia ada hemoraginya. Ini merah. Ini ada hemoragi di masa tumor. Begitu. Langsung ke deskripsi lesi aja. Yang pertama, kulit yang mengalami melanoma tampak menghitam karena akumulasi pigmen melanin. Kulit yang mengalami melanoma. Yang kedua, terdapat hemoragi di sekitar masa tumor atau melanoma. Di sekitar masa tumor atau melanoma. Yang terakhir, kulit yang mengalami melanoma tanpa alopecia. Kulit yang mengalami melanoma tanpa alopecia. DL-nya itu aja. Mungkin kalau ada yang nanya kenapa bisa terjadi alopecia, itu sel karena melanoma itu akan menghambat pertumbuhan dari folikel-folikel rambut. Jadi dia mengalami kebotakan, tidak terjadi pertumbuhan rambut. Itu. Organnya kulit, diagnosa morfologinya malignan melanoma. Selanjutnya ada mikroskopis dari kulit yang mengalami malignan melanoma dari pigmen melanin. Ya, ini proliferasi dari pigmen melanin, tepatnya ada di dermis kulit. Jangan salah, ini bukan epidermis, ini dermis. Ya, di dermis. Dia akumulasi pigmennya tampak dominan, lalu warnanya coklat kehitaman atau terpigmentasi. Nah, kalau ada yang nanya bedanya tumor malignan
Malignant melanoma di kulit sama melanosis. Yang pertama di letaknya. Kalau tumor malignan atau malignan melanoma ini tuh ada di dermis. Sedangkan kalau melanosis dia itu ada di epidermis. Di sini ya biasanya kalau melanosis. Tuh kan? Seperti itu. Jadi harus tahu lapisan-lapisan kulitnya. Oke, teman-teman. Lanjut ke deskripsi lesi yang pertama. Terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali pada lapisan dermis kulit. Terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali pada lapisan dermis kulit. Yang kedua, terdapat akumulasi pigmen melanin pada lapisan dermis kulit. Terdapat akumulasi pigmen melanin pada lapisan dermis kulit. Yang ketiga, akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Yang terakhir, akumulasi pigmen melanin tampak coklat kehitaman atau terpigmentasi. Akumulasi pigmen melanin tampak coklat kehitaman atau terpigmentasi. Organnya kulit, diagnosa morfologinya malignan melanoma. Sekian, teman-teman. Sudah selesai. Sudah selesai tutor kita kali ini. Tapi karena kali ini spesial, hari ini kan tutor kita yang terakhir. Nanti kalian di Patsis sudah tidak bersama aku lagi, nanti di random pick lagi nanti kalian sama siapa. Jadi ini tutorku yang terakhir, aku kasih spesial post testnya. Ini juga berhubung nanti mau PHL sama Dokbel, jadi buru-buru. Ini post testnya nanti aku kirim di grup aja. Habis itu kalian kirim jawabannya yang berisi DM, DL, dan organ itu ke PC. Ada eh, ada DL, ada deadline-nya. Kira-kira jam berapa ya? Nanti kan ada PHL jam 10 malam kalian harus sudah selesai. Maksudnya sudah mengirimkan post testnya ke aku. Seperti itu. Itu aja dari aku. Mohon maaf kalau kesannya terburu-buru, soalnya kalian kan mau PHL, jadi aku kayak terburu-buru, apalagi dosennya Dok Bilkis. Gitu, yang ada pretestnya. Jadi, itu aja dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, salah pembacaan. Kalau masih ada yang dibingungkan, aku mohon maaf, kan bisa langsung nanya aku by PC atau gimana pun boleh.